Halo, what's up guys, welcome back to episode of Ads Motovlog. Halo. Kita lagi bermacam-macam ria nih guys. Lagi on the way ke Lace Motor. Sudah saatnya kita untuk ganti knalpot guys. Jadi ZX, apalah itu ZX kalau kita nggak ganti knalpot ya kan. Nah sekarang kita lagi bermacam-macam ria bareng Fadu nih, Mio Culture. Halo. On the way ke Lace Motor guys. Ini gua kira hari ini bakal asik ya kan, gue jalan sebelum jam makan siang ya kan, biar nggak gitu panas, terus biar nggak gitu macet. Ternyata ya kalian bisa lihat sendiri situasi jalan dia. Gue dipepet truk. Ada capek. Ya, lu kejebak truk dah. Iya, sabar. Kebiar dikit lah. Nggak ada. Masalahnya gue tidak ada knalpot, Pak. Setidaknya kan ada suara miu. Gila guys, ini perjuangan untuk ngevlog ganti knalpot. Wah, OMG. OMG. Lelah. Nah, tuh tinggal lurus, ambil bawah lan. Iya. Ya gue nungguin lu dulu di mana anjing. Aduh, nggak tahu lah nih gue di mana. Percayalah guys, naik motor tuh cuman asik hari Minggu pagi sama malam-malam ya kalian. Yoi. Gila men. Ini sih. Jam segini sih it's a very bad idea buat riding sih. Parah anjir. Macetnya Jakarta dan panasnya Jakarta. Tapi bagusnya apa? Hari ini anginnya lumayan ada, pertama. Kedua, langitnya lumayan cerah lah, bagus. Jadi ya udah kan gitu. 200 meter kata. Ini suara napas sandar. Kiri. Kebanyakan suara intake doang. Oh, lace. I told you. Ya, gua kelewatan. Puji Tuhan, alhamdulillah, sampingnya Misue. Berkat Beneran, Cok. Beneran, sumpah. Lu ngomong tadi kan? Enak sih. Iya nih, enak sih sampingnya kalau Lace Motor ada Misue ya. Beneran ada Misue dong. Surga ya. Oke guys, kita udah sampai di Lace Motor. Akhirnya. Depan juga ada ZX25 RR. Asik nih. Oke, kita. Ya, keren loh. Wah, ini head-on banget sih lan ini ya. Yoshimura-nya, terus Brembo-nya, pakai karbon juga. Tapi karbonnya begini lu bagus sih, menurut gua simple. Ya kan. Dia biar buat angin masuk ke ini ya kan. Iya. Sebelumnya, gue minta maaf dulu kalau vlog ini gue banyak batuk, soalnya gue batuk parah banget. Masuk yuk guys. Oke, jadi sekarang kita lagi di Lace Motor di Jalan Panjang. Di sini lagi banyak banget motor yang lagi dikerjain. Sese kecil, sese gede, Matic, sampai Moge, semuanya ada di sini guys. Nah di sini sebelah kita ada ZX25 RR dan ini head-on banget. Dari depan udah kelihatan banget pelek udah ganti, terus disc brake udah ganti, Brembo pakai karbon, apa namanya? Rem yang intake gitu. Semuanya diganti karbon semua. Spion juga ganti. Master rem, master kopling semua ganti. Ini keren banget sih guys. Bener-bener definisi kalau ZX25 itu udah jadi kayak gimana dia? Kayak begini kira-kira. Dia ada winglet juga loh. Gue penasaran sih guys, kira-kira ZX25 di sini bisa diapain aja. Tapi yang udah pasti kan lihat dari title-nya aja, yes kita bakal ganti knalpot guys. Knalpot ada apa aja di atas, kita bakal pilih langsung aja. Let's go. Oke guys, kita bersama Komek sekarang. Halo. Dari Lace Motor. Halo kok. Jadi Lace Motor tuh servisnya apa aja sih? Kita di sini sih memang lebih
Kalau kita memang di sini banyak kan aksesoris. Kita lebih fokus ke penjualan aksesoris. Jadi untuk motor-motor yang pengen digantengin atau naik performa, nah itu datangnya ke Les Motor. Oke. Gitu. Jadi untuk motor apa aja sih di sini? Kita mulai dari 250 cc up gitu. Oke. Tapi ada juga Matic ada juga. Matic juga ada juga. Soalnya di bawah tadi ada beberapa Matic. Ada, betul. Keren-keren juga tuh. Betul, Matic 150, 250 itu kita juga ada juga. Kita juga terima maintenance sih, kayak ganti oli, servis pun juga kita ada. Oke, menarik sih guys. Jadi lain kali kayak kita servis di Lace aja kali ya. Boleh. Oke, nah terus di sini kita lihat dia punya showcase tuh gila guys, sangat-sangat bikin ngiler ya. Jadi gue begitu naik tadi langsung kayak mata gue langsung hijau guys. Nah jadi di sini jualan aksesoris kebanyakan ada apa aja kok? Sebenarnya sih kalau untuk aksesoris bisa dibilang cukup lengkap ya. Lengkap. Nah jadi misalnya dari kita bagilah per sektor, misalnya dari sektor braking kita tuh kayak ada Brembo, Gale Speed, terus misalnya dari segi bodyworks kayak karbon kita juga ada karbon, lalu ada exhaust juga, knalpot, suspensi juga ada, terus lengkap ya all-in-nya ya? Lengkap all-ins, dan gitu juga kayak misalnya suspensi nggak cuma all-ins doang, ada Provender. Kita juga ada banyak produk lain seperti pengaman-pengaman, safety products kayak misalnya frame sliders, as roda, ada juga footstep. Jadi banyak sih, sampai clear clutch cover juga ada. Itu basically kalau motor dari standar ting-ting mau jadi langsung bisa di sini. Bisa, mau jadi langsung yang langsung jebret jadi juga bisa. Kalau mau yang sistemnya nyicil-nyicil juga banyak. Gitu. Kayak ZS25 RR di bawah itu langsung jadi ya? Kalau itu kebetulan memang langsung jadi. Ngeri banget sih guys. Jadi gue kemarin nontonin YouTube-nya Lace Motor, ada ZX beberapa ya, head-on semua ya? Iya, banyak sih keluaran Les Motor yang head-on parah sih. Kacau sih. Itu biasa ZX25 bisa habis berapa kalau mentok? Sebenarnya sih kalau mau ditambahin lagi juga bisa sih. Cuman kayak mostly kalau mau langsung jadi gitu ya siapin 150 sampai 250 kali. 150 sampai 250 ya? Wow, jadi satu atau dua kali lipatnya ZX25R. Gokil sih. Oke, kita lihat langsung aja kok ya. Oke, siap. Ada apa aja nih buat ZX25R? ZX25 sih banyak. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Kita mau mulai dari aksesoris sampai terakhir knalpotnya. Karena kita hari mau pasang knalpot nih. Oh gitu, oke. Sip. ZX25 kita mulai dari sini dulu deh. Misalnya Boleh, nih dari karbon parts. Oke. Itu. Ini ZX25 semua? Ini ZX10 nih BMW S1000RR, cuman ada juga untuk ZX10. Oke. Jadi kalau bagi pecinta karbon atau pengen supaya tampilannya lebih mewah, lebih manis, biasanya ditambahin karbon. Oke. Terus biasa ZX25 banyak yang pakai Pro-Guard. Ini sih yang best seller sih. Pro-Guard ya. Karena ini selain dia bikin jadi lebih racing look, dia juga kan melindungi ini ya, supaya rem itu misalnya kita crash atau apa jadi nggak ngunci. Oh. Nah, jadi itu untuk melindungin sih gitu. Oh, fungsinya itu. Fungsinya itu. Gue kira tuh biar kalau misalnya kayak nggak kena kiri kanan atau kalau jatuh nggak. Itu juga bisa. Cuma sebenarnya tujuan utamanya tuh supaya kalau kita nyenggol atau apa tangan kita tuh nggak menekan rem, betul. Oh, karena gitu. di MotoGP dulu kan emang ini udah standarnya lah. Itu Simoncelli dulu kan meninggalnya karena nabrak tangannya ngunci rem gitu. Oh, jadi penting banget ya itu ya. Betul. Terus jadi kalau misalnya kita mau bikin kayak full karbon Z25 bisa gitu. Bisa. Benar-benar hijaunya nggak ada sama sekali. Karbon Bisa. semua gitu. Pernah kok kita juga ngegarap gitu ya. Jadi Kawasaki ZX25R waktu itu full karbon semua. Hijaunya hilang. Dia cuma bikin list. Kalau full bodywork itu habis 35-an. Oh, 35. Oke sih, masih oke sih. Gue jadi tertarik, guys. Oke, terus habis itu adalah ini ya. Nah, ini misalnya braking. Kalau braking ini kan dia universal ya. Oke. Gitu. Jadi ya kalau di ZX25 juga bisa master remnya, Brembo, kalipernya gitu. Kalipernya pun juga banyak pilihan sih. Jadi ada beberapa option lah gitu. Contohnya mau Brembo atau Gale Speed yang udah ya beda material lah gitu. Kalau kayak Gale Speed udah CNC billet gitu. Oke. Jadi disesuaikan sama konsep sama budget juga sih. Biasa yang orang pesan apa kalau braking? Banyak sih Brembo sih. Brembo ya? Brembo, cuman kayak Gale Speed nih baru juga, dia tapi kalau secara material sih di atasnya Brembo. Oh iya? Oh ya apa CNC billet ya? Iya, CNC billet. Oke, Gale Speed Elaborate. Gitu. Nah lanjut lagi nih ada juga kayak kopling Ako Sato. Oke. Juga ada biasa sih yang paling sering dipakai di motorsport sih. Enteng soalnya ya? Enteng, betul. Oke, Ako Sato. Lalu ada windshield. Ada footstep juga Yoshimura gitu. Oke. Jadi Yoshimura nggak cuma keluarin exhaust tapi juga ngeluarin footstep. Ada phone holder. Ini supaya nggak Bisa waste lah ya? Iya, bisa Google Maps jadi nggak nyasar. Oke. Kita juga ada intercom. Oke, Buat lengkap banget ya guys. Jadi nggak cuma buat motor doang loh. Lengkap ya. Kan nggak cuma buat aksesoris motor tapi sampai intercom juga ada semua. Iya, intercom. Kita ada rantai, ada busi juga, hand grip juga.
Basically lengkap banget sih, semua ada sih kok di sini. Iya, ada sih semua sih. Ya udah, jadi Kadang sebenarnya yang kalau mau nggak- jadi langsung bisa nih. Yang nggak ada pun juga bisa diada-adain. Bisa diada-adain. Iya, betul. Oke, Juga kita lebih harus enak nanti shiftingnya. harus di listing dan kita budgeting sih guys. Next bakal kita apain. Cuman yang paling urgent ya knalpot sih sebenarnya sih. Iya, biasa sih orang pertama carinya knalpot dulu sih. Masih knalpot ya? Knalpot. Tapi kayak steering damper gitu tuh penting sih. Damper penting, penting. Oke, terus ini all-ins ya? Ini all-ins shock. Emas semua men. Iya. Showcase-nya keren banget. Kalau pelek-pelek apa nih? Kalau OZ OZ ada OZ, ada Gale Speed. Kalau OZ ini dia bukan buat ZX25, jadi kalau mau ke ZX25 masih custom. Kalau yang udah PNP itu Gale Speed ya. Gale Speed. Nanti ada di situ, kita bisa lihat. Kalau Di sana masih ada lagi ya? Sana masih ada lagi. Coba kita ke sana ya. Oh ya, ada helm, Iya, ini jaket. ada helm. Ada ini velg yang tadi gue bilang yang Gale Speed. Oh ya, Gale Speed ya. Wah, yang bronze cakep sih. Oke. Kalau ke hijau sih bronze cocok sih. Cocok ya. Heeh. Gue masih baru main motor jadi ajar-ajarin ya kok ya. Oh iya, siap. Oh ini karbon full apa Kalau nih? ini jadi ini velg yang di karbon. Oh velg di karbon, Betul. bisa ya? Bisa. Oke, rapi juga loh. Oke, jadi dari produksinya belum karbon ya? Belum, jadi dia dasarannya velg standar. Terus di Cuma Kevlar gitu ya? Iya, betul di Kevlar. Oke. Oke, sekarang kita bahas kenapa Tiko. Buat R25, buat R25, gue R25 mulu ya. Buat ZX25R yang cocok, yang bagus apa nih? Kalau di ZX25 sih ini udah pengalaman gue ya gitu. Jadi memang baiknya sih pakai knalpot yang emang udah di reset atau dibikin khusus buat ZX25. Oke. Jadi tuh di luaran tuh kan banyak, maksudnya knalpot ZX25, maksudnya brandnya misalnya emang brand ternama. Cuman tuh dia punya motor apa gitu, di custom headernya. Alhasil sih jadi kadang-kadang sering outputnya tuh jadi lemot gitu, malah jadi makin ngempos. Oh gitu ya? Gitu. Terus sendiri kan apa maksudnya ZX25 kan udah lemot kan ya, udah Lumayan. ngempos gitu. Lumayan. Nah kalau ditambah dengan knalpot yang terlalu ngeplong atau yang bukan buat ZX25 tuh jadi makin gak enak tarikannya. Oke. Gitu. Jadi gue memang Butuh power sih kok emang sih kok. Iya, emang butuh power, butuh dia buat tendangan awalnya sih. Oke, Gitu. jadi lebih ke bawah ya? Gue juga Lebih ngerasa ke bawah. lebih butuh di bawah Iya, sih butuh di atas bawah. ya? Heeh. Oke. Jadi emang sih gue kalau ZX25 pasti gue selalu saranin knalpot yang memang udah di reset lah gitu atau dibuat khusus memang untuk ngedongkrak si tarikan bawahnya si ZX25. Oke, ada apa aja nih kok? Nah, gue sih suggest sih memang yang the best sih Akra sama Yoshimura sih. Akra sama Yoshimura ya. Oke. Akra Tapi di sini ada Yoshimura. banyak brand juga ya. Ada banyak brand juga. Ada Gitu. R9, ada R9, Yoshimura, ada Aero. ada gitu. Racefit. Kemarin yang gue sering lihat tuh paling banyak dipakai Yoshimura, Aero, sama Akra. Ya? Akra, iya. Tiga itu ya paling banyak ya. Iya betul, tiga itu Oke. sih yang paling. Tapi kalau misalnya gue pengen nih, suaranya pasti beda-beda dong. Ya, Karakternya yang paling oke, yang paling enak, powernya di bawah, yang mana kok? kalau gue sih Yoshimura ya. Yoshimura ya. Jadi ini contohnya nih Yoshimura, Oke. gitu. Nah, Oh ini ya, langsung Ya, ada betul. Heptaforce. betul. Keren, namanya keren sih guys. Dan Yoshimura, gua ngerasa paling JDM gitu. Jadi kayak Kawasaki, Yoshimura, paling keren sih. Betul. Dan memang kan Yoshimura ini kan dari pertama kali launching ZX25 kan dia memang udah di reset bareng lah waktu itu. Gitu. Jadi basically dia beli motornya, terus dia benar-benar di reset dari motor itu ya. Iya betul. Nah ini kan kita nih juga di step sambungan headernya nih ada bridge-nya ini kan. Nah ini ngikutin standar ini penting Iya. sih buat distribusi tenaga gitu. Itu pertama kali gue liat Z25, gue rada bingung sama yang ini nih. Ya, ini bridge-nya sih. Jadi ini dia nggak langsung gitu. Jadi dia pendistribusiannya dia lebih Gak ngeplong ya. lebih ngaplong, lebih dapet lah gitu kalau Di ini. distribute ya. Karena kalau langsung set gitu kan. Nah makanya kalau dia nge-post. Yoshimura ini, berarti dia nggak underbelly. Yang ini underbelly, Oh, ini underbelly. Heptaforce. Cuman dia nggak cuma yang ini doang, dia ada juga yang di rear mount, itu juga ada. Oke. Gitu. Bagus Cuman, mana kok? Kalau untuk tarikan bawah sih Heptaforce. Heptaforce ya, ini ya. Betul. Oke. Kalau ini buat apa nih? Kalau yang ini buat Honda Monkey. Oh, lucu. Monkey lucu sih. Iya. Buat lucu-lucuan ya. Honda Jadi, Monkey. kalau yang ini, tipenya ada apa aja kok? Yoshimura Heptaforce ada 4. Ini yang entry levelnya yang SSF, yang full stainless steel. Jadi mufflernya stainless, headernya stainless. Oke. Di atasnya itu ada STB ya. Mufflernya titanium, tapi headernya stainless. Oke. Nah, yang satu lagi full titanium, muffler titanium, headernya titanium. Satu lagi yang paling tinggi, yang paling mahal sih yang TTB namanya. Jadi dia mufflernya biru titanium, headernya titanium. Oke. Jadi dia ada lapis emasnya guys. Sampai ada terakhir. 4 varian gitu. Jadi Oke. ya bisa baik lagi bisa disesuaikan sama budget. sama ini sih selera gitu. Kayak Oke. karena dia nggak suka biru-biru atau gimana gitu. Jadi maka
pilihnya titanium. Oke. Titanium sih asik sih, cuma kalau buat suara ngaruh nggak sih kok? Suara sama sih. Sama ya? Suara sama ya. Cuman enteng beratnya berasa Enteng ya? beratnya beda, tapi dibilang signifikan banget ya nggak terlalu lah. Oke. Karena kan dia di header ya. Oke. Ada titanium nggak? Apa? Ada titanium nggak? Ada. Oke, kita cek, kita lihat ya kok ya. Boleh, siap. Warna-warni. Nah ini contoh yang titanium. Tulisannya Jepang semua ya? Iya. Ini benar-benar diimpor dari Jepang gitu. Masa made in Japan gitu ya? Iya, made in Japan. Menarik sih guys. Iya. Ada brosurnya juga nih, Yoshimura dari 25RR. R. RRR sama. Dia ini sih. Oh iya, dia banyak ini ya. Ada yang biru juga mufflernya, ada yang keren banget sih. Yang gue suka ini Jepang banget sih guys. Wah, ngaco. Kalian tau lah, gue freak Jepang kan. Wih, lihat deh. Keren, men. Ada berhenti-berhenti kayak gitu ya. Ini mufflernya. Wih, nah mufflernya nih gue suka nih. Titanium, ujungnya karbon. Wih. Heptaforce TSS. Gila, dalamnya juga keren nih. Wah, ini sih quality abis sih, guys. Ini sampai pere-pere juga semua ada logo Yoshimura-nya. Wih. Emang beda sih Jepang. Jepang tuh quality-nya nggak main-main all out banget sih. Yang ini kenapa berapa nih kok? Yang ini full system 22.740.000. 20 juta ya. Ternyata kenapa mobil sama kenapa motor mirip-mirip harganya. Jadi siapa yang bilang modif motor murah? Hah? Tapi gue demen banget sama quality-nya sih. Jadi kayaknya boleh yang ini kok. Ini aja ya pasangnya. Iya, Oke, boleh. siap. Siap. Oke, kita gas langsung aja. Oke. Oke guys, jadi knalpotnya udah kepasang. Ini keren banget, parah. Menjadi kata mewah. Terus, aduh, katalah knalpot quality lah guys lah. Nah, ini knalpot standarnya. Ternyata pendek banget, makanya itu kalau standar pun suara ZX25 itu 4 silindernya ngeraungnya kedengeran. Karena emang ya pendek banget, walaupun tabungnya gede banget di sini. Nah, ini kalau kita bandingin sama si Yoshimura, jauh lebih berat sih guys. Cuman perbedaannya sejauh apa? Intinya lumayan lah gitu. Nah sekarang knalpot udah kepasang, kita cek sound aja guys sekarang. Yuk let's go. Gue gak nyangka bisa backfire sih guys. Dan backfire gede banget. Segini lah. Wah gokil sih. Ternyata cuma dengan knalpot doang bisa backfire kayak begitu kalau di motor. Kalau mobil kan mungkin harus remap dan lain-lain baru bisa backfire. Kalau ini gokil sih. Dan
gue suka banget sama suaranya. Jadi suara itu di bawah tuh rada adem, rada bulet, bukan yang cempreng bener-bener sampai ada lempar nggak gitu. Tapi masih halus, begitu digeber baru dia melengking suaranya. Dan itu adalah karakter yang gue cari sih guys, karena menurut gue kerannya dapet, pas silindernya dapet, tapi nggak semengganggu itu. Jadi ya masih enak lah guys. Di kuping juga masih enak, digeber juga masih lumayan nakal ya kan. Tapi di helm nggak sakit juga suaranya. Jadi right choice nih guys, beli Yoshimura. Oke, sekarang pemasangan knalpot udah selesai. Nah sekarang mumpung kita lagi di lace dan aksesoris lagi lengkap banget, ada beberapa yang urgent menurut gua guys. Jadi di bagian spakbor belakang gini, itu seinnya copot. Jadi dari awal gue beli, seinnya itu emang rada-rada longgar. Nah sekarang udah copot. Nah kita ganti tail tidy biar lebih rapi aja guys, gitu. Sama kita lagi rapiin plat nomor sekarang. Nah terus depan ini kita windshield bakal kita ganti juga, jadi yang lebih cembung. Gue nggak suka banget sama plate holder ini, jadi kita bakal kita copot dan kita bakal ganti windshield lebih gede guys. Oke, akhirnya motor udah selesai di lace motor. Keren. Kita ganti beberapa produk ya kok ya? Ya. Apa aja nih kok? Pertama sih looknya jadi keren ya, jadi Berubah jauh ya? berubah jauh ya, parah sih Padahal ya. simpel-simpel doang loh. Iya, padahal cuma kayak knalpot sama windscreen kan tadi ya. iya. Tapi langsung jadi berubahnya langsung beda banget. Knalpotnya sih yang bikin kayak mewahnya dapet gitu. Terus windshieldnya juga dia lebih cembung sedikit ya? Betul. Sama lebih smoke kali ya ini? Sama lebih smoke. Oke. Nah, dan windshieldnya juga dia kan desainnya sebenarnya aerodinamis. Jadi kalau dia lihat secara grafisnya itu, jadi kalau angin kena, dia tuh nggak langsung ke dada, jadi itu dia buang ke atas gitu. Oke. Jadi Itu penting juga, banget sih. Ya, Karena kalau kita bawa naked biasa kan kena muka semua tuh. betul. Gitu. Ini kalau kata penting Indonesia banget sih. gampang masuk angin. Masuk angin. Merek apa kok ini kok? Ini MRA made in Germany. Oke, Germany. Pantes ya, bagus ya? Iya, barang Jerman. Oke. Terus kelebihannya yang nggak ada di windshield lain tuh dia ada ininya cyclist di samping sini. Iya. Jadi tuh dia bikin si windshield jadi lebih rapi gitu finishingnya. Kalau yang biasa kan dia langsung potongan. Lebih factory look Iya, lah ya. Betul. Keren banget sih emang. Tapi gua nggak nyangka cuma ganti sesimpel itu aja bisa bikin mukanya itu jauh lebih clean, lebih sangar, dan lebih gagah sih menurut gua sih. Betul. Gitu. Setuju sih gua. Untuk Yoshimura nih, kira-kira gua melakukan pilihan yang tepat apa enggak nih? Menurut gue sih tepat banget ya, soalnya pakainya titanium, udah gitu pakainya Heptaforce, jadi kalau secara tenaga pasti nanti lo akan berasa perubahannya signifikan sih, apalagi di tarikan bawah. Kita Gitu. tes langsung aja kali ya? Iya, langsung Gua tes, tes. gua feedback dulu. Iya, nanti deh. betul, boleh, Pas boleh. jalan balik. Tapi Terus? sih gue yakin pasti lo puas lah sama tenaganya, ya? pasti. Yang gua kaget itu tadi pas kita geber, ada backfire. Iya, betul. Kok bisa begitu sih kok? Ya jadi memang kalau kita ganti knalpot full system, pasti dia dia pasti kayak batuk gitu, kayak backfire gitu. Jadi memang dia bahan bakar yang dikeluarkan itu kan dia masih settingan standar. Jadi sedangkan dia kan lebih besar kan, butuh dukungan si bahan bakarnya Bensin. banyak gitu. Oh, Jadi iya. ya kayak batuk. Tapi itu nggak masalah sih. Oke. Dan malah Keren sekarang sih. orang bilang backfire itu keren. Emang keren Iya. sih kok. Dan itu gede banget biru. Jadi gue Betul. kayak pastinya tadi kayak wah. Soalnya kalau misalnya di mobil kan harus di remap dulu lah, pas baru bisa begitu kan. Betul. Gue baru tahu motor tinggal ganti exhaust aja langsung bisa backfire. Iya. Menarik banget sih. Abis ini kira-kira menurut lu nih, Ya. gue ganti apa lagi kok? Kalau menurut gue ya itu penting sih upgrade braking sih supaya lo Braking. ngeremnya lebih Dapet ya? lebih dapat, lebih enak, lebih responsif gitu. Tadi sih gue hampir nabrak angkot. Oh, makanya on tuh the way sini. itu udah kode tuh harus buru-buru ganti pengereman. Seperti gitu ya. Iya. Rem shock juga penting ya. Shock juga penting. Oke. Gitu. Supaya maksudnya kita riding juga lebih nyaman sih Lebih nyaman gitu. ya. Reboundnya dia lebih enak.
Dan gitu Sebenarnya kalau standarnya udah enak banget sih Kawasaki sih. standarnya sih udah lumayan enak, tapi kalau kita ganti akan lebih enak lagi. Gitu. Gitu. Oke, masuk guys. Betul. Ya udah, habis apa lagi nih? Sama sebenarnya karbon-karbonan sih cakep sih kalau ketemu sama hijau. Oke. Gitu, jadi lebih mewah. Bagaimana biasa dikarbonin tuh? Nih sebenarnya yang bagus itu ini kayak ini nih, dia buat nutupin rangka, jadi dia Oke. kelihatan lebih keker gitu. Oke. Ini kan kopong, kelihatan lebih keker. Oh, jadi cover ya? Ya ada cover dia Oke, nutup. cover. Banyak sih kalau karbonan kayak misalnya ada winglet supaya bikin Winglet jadi- sih kayak gitu sih keren banget sih. Betul, keren kan? Jadi lebih galak kan depannya kan? Gitu. Jadi sini juga ada Ya, karbon sini juga ada karbon juga tutupannya. Sampai ke yang kulit jeruk juga banyak diganti juga karbon-karbonannya nih kayak speedometer cover. Ya kan? Menarik Kayak sih guys. ini. Gue sih kayak next mungkin karbon sama braking system gitu. Iya, betul. Kita ikutin komek aja dari sesepuh kan. Harus kita ikutin guys. Kalau suka riding malam ganti lampu proyektor. Ah, boleh sih. Gitu, Ini sih lumayan pas malam-malam lumayan. Lumayan kurang kan pencahayaannya. Apa yang lu rekomen kok? Proyektor Kenmoto. Kenmoto ya? Itu dia 300% lebih terang daripada lampu bawaan. Oke. Dan dia proyektor jadi fokus yang nggak yang nyebar gitu loh kayak HID gitu. Jadi Boleh dia sih. bagus. Boleh coba sih guys. Heeh. Oke, yaudah kalau gitu kita balik dulu. Kok thank you banget. Thank you ya, thank you servisnya. bro. Thank you udah Servis mampir. top banget. Gue liat dari tadi. Biasa kan kalau gue kan naik ke atas, nyantai. Kok ini enggak? Hari ini gue liatin pengerjaannya. Employee-nya tuh fokus banget kerjainnya. Jadi gue juga semangat gitu kan. Gokil sih. Sekarang tinggal tunggu plat nomor. Habis itu kita bakal tes langsung. Kira-kira seenak apa Yoshimura ini guys. Oh, thank you banget Thank you ya, thank you loh. Thank you. Langsung geter. Bentar. Ngeraungnya itu loh guys. Gembang banget. Enak sih. Terus setiap kali dia quick shift ya guys, itu langsung kayak ada kayak backfire gitu, brup gitu. Asik banget sih. Gue paling suka pas dia RPM nanggung sih. Pas RPM nanggung tuh kayak kayak gimana ya? Gema gitu. Asik banget. Tuh. Sama idolnya asik banget sih. Terus gue berasa ya powernya dari bawah aja berasa padat gitu. Gue nggak tahu sih power torque-nya naik berapa, cuman dari feeling gasnya aja udah berasa banget kalau motornya tambah padat. Mungkin kalian bisa dengar sendiri dari suaranya, gasnya jadi padat banget. Tuh, asik sih. Oh, pas shifting juga enak banget sih. Kayak ada hentakan. Gila men Yoshimura. Tuh, terus tarikan tengahnya sih enak sih guys. Biasa kalau misalnya gue lagi begini, gue kagetin, dia tuh kayak kosong. Nah, ini sekarang udah berasa powernya. Asik sih. Tiap kali buka open throttle sih guys, gue suka. Nih. Jadi kayak habis gas, lepas gas, open throttle lagi, dia udah kayak dem gitu. Asik banget sih. Emang ZX25 tuh harus ganti knalpot guys. Aduh macet banget. Dengar deh. Drowningnya mewah gitu, nggak yang sakit kuping punya. Berisik, tapi nggak annoying gitu loh berisiknya. Kalau si Mackie punya kemana tuh dia cempreng banget, enak sih pas ditarik sih. Cuman kalau lagi pelan begini lumayan sakit kuping sih, dan lumayan gue nggak enak sama
orang-orang di sekeliling gue gitu. Coba kalau ini, gue yakin orang-orang juga yang denger juga happy gitu denger suaranya. Oke, akhirnya ada jalan yang sedikit kosong. Ini jalan santai kayak begini. Gila, gemanya asik banget sih. Ternyata begini guys, jalan-jalan di jalanan Jakarta. Macet, panas. Biasa kalau di vlog-vlog ya kalian dapat seru-serunya aja. Tapi ternyata kalau kalian daily drive pakai motor di Jakarta buat commute ya, buat keliling-keliling, lumayan pegel, lumayan panas sih. Lebih prefer mobil sih gue sih. Kecuali dekat-dekat ya, kalau di Pipik aja atau mungkin daerah kalian tinggal dari Tangerang ke BSD, ke Serpong, ke Alsut, enak naik motor sih. Cuma kalau misalnya kayak Jakarta Timur, Selatan, terus pindah-pindah lagi ke utara lagi, enak naik mobil sih guys. Naik tol lebih enak nih. Oke. Semoga nggak macet. Nah, tadi gue habis pakai Delta ID, sign gue dicopot yang belakang, jadi gue nggak bisa sign. Nah, next berarti gue harus ganti stop lamp yang 3-in-1 nih guys. Waduh, gila, super fun motor ini sih guys. Ganti knalpot, quick shift, funnya berasa banget. Jadi lagi-lagi gue yang ngingetin kalian, buat kalian teman-teman yang newbie, belum bisa bawa motor atau mau coba main motor, motor ini yang gue rekomend buat kalian guys.